Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak. Pak. Udah kangen Pak ya? Berarti udah lama nggak datang-datang nih. Itu ya. Laporan! Kepada Panglima! Komando! Daerah Militer 9 Udayana! Hormat! Senjata! Red! Teka! Senjata! Red! Lapor! Jaga dinas keamanan! Aman! Lanjut! Iya tuh. Oke, kau ngetebeti sekali. Lah foto bebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pejabat lingkup Kodam 9 Udayana yang kami hormati, Danrem 162 Wirabakti beserta seluruh pejabat Korem 162 Wirabakti. Yang kami hormati, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Dompu, singkatnya hadirin tamu undangan yang sama-sama kami hormati. Puji syukur menghadiri acara kunjungan kerja Pangdam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Panglima Komando Daerah Militer Kodam 9 Udayana, Bapak
Pak Mayor Jenderal TNI beserta rombongan, kemudian yang saya hormati Bapak Danrem 162 Wirabakti Nusa Tenggara Barat, Bapak Brigadir Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramadhani, Esos SH Menhan, beserta rombongan dan juga para Dandim Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Dompu, singkatnya seluruh hadirin yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan Kabupaten Dompu. Saya dan terima kasih atas kesediaan Bapak Panglima Komando Daerah Militer 9 Udayana beserta rombongan untuk berkunjung ke kabupaten kami, yaitu Kabupaten Dompu. Selanjutnya, selawat serta salam juga tidak. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin melaporkan kondisi sosial kemasyarakatan atau kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Dompu pasca Pilkada tahun 2020. Sampai dengan saat ini Kabupaten Dompu dalam keadaan aman, tertib, kondusif dan terkendali di bawah arahan dan kendali TNI dan Polri sebagai unsur utama penanggung jawab keamanan daerah, serta didukung penuh oleh unsur Forkopimda dan unsur penting lainnya yang senantiasa berkoordinasi dengan baik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Hal ini juga terwujud berkat adanya kerjasama dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Dompu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen-elemen penting lainnya. Kami Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Kader Jailani beserta Haji Sahrul Parsan, yang juga merupakan Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada 9 Desember tahun 2020 dan dilantik oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 26 Februari tahun 2021, tentunya mengharapkan kelak bagi kita semua untuk melaksanakan program-program pemerintah dan pembangunan di daerah ini. Bapak Pangdam yang kami hormati, Kabupaten Dompu memiliki luas wilayah 2.321,55 km persegi dengan jumlah 8 wilayah kecamatan yang terbagi dalam 9 kelurahan dan 72 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Dompu adalah sebesar 239.095 jiwa. Sebagian besar jumlah penduduk bekerja di sektor pertanian atau sekitar 32%, kemudian 15,6% di sektor perdagangan, 7,3% di sektor perikanan, 11,7% di sektor jasa, dan 8,3% di sektor lainnya sebesar 19,77%. Kemudian komoditi unggulan Kabupaten Dompu adalah jagung, padi, sapi, dan ikan laut. Nah, komoditi lain yang akan dikembangkan ke depannya adalah porang yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dan cocok untuk dikembangkan di Kabupaten Dompu berdasarkan potensi dan komoditi unggulan tersebut. Maka program unggulan kami untuk 5 tahun ke depan adalah mengembangkan jagung, porang, padi, sapi, dan ikan yang populer dengan sebutan Undes, koperasi dan perusahaan daerah di bidang pertanian. Kemudian lembaga-lembaga ekonomi desa tersebut merupakan aset desa yang kami namai dengan Pasaka Desa. Program unggulan ini kami prioritaskan untuk dilakukan demi mewujudkan Kabupaten Dompu yang masyhur, yaitu mandiri, sejahtera, unggul, dan religius. Dengan program ini kami akan bekerja keras bahu-membahu dengan melibatkan semua elemen masyarakat di daerah ini untuk menunjang perekonomian daerah. Dan daerah ini juga ada investasi sektor swasta yang antara lain yaitu PT Sukses Mantap Sejahtera atau PT STM, SMS, mohon maaf. Terus kemudian bidang
yang digeluti adalah bidang penanaman tebu atau pabrik gula di Kecamatan Pekat, dan PT Sumbawa Timur Mining, yaitu PT STM yang bergerak di bidang pertambangan di Kecamatan Huu, yang menjadi potensi dan peluang bagi terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat Dompu. Saat ini masyarakat Kabupaten Dompu sedang sibuk dengan panen jagung dan akan mencapai puncak panennya pada akhir bulan April. Rp1 per kilogram di tingkat petani adalah yang tertinggi yang pernah dicapai selama ini, dan mudah-mudahan dalam masuki puncak panen nanti harga jagung tetap dan tidak terlalu fluktuatif. Dan khusus mengenai harga jagung, kami telah berusaha keras untuk melakukan negosiasi dengan para pembeli untuk membeli dengan harga yang menguntungkan para petani. Terakhir, kami juga perlu melaporkan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Dompu sebagai berikut. Yang pertama, total konfirmasi positif 785 orang. Yang kedua, sembuh 715 orang. Yang ketiga, masih isolasi 42 orang. Yang keempat, atau poin keempat, meninggal 28 orang. Dan yang kelima, zonasi Kabupaten Dompu saat ini berada pada zona kuning, sedang zona berdasarkan kecamatan yaitu 3 kecamatan zonasi orange atau risiko tinggi, yaitu Kecamatan Dompu, Huu, dan Kilo. Kemudian yang berikut 5 kecamatan zonasi kuning atau risiko rendah, yaitu Kecamatan Pajo, Woja, Manggelewa, Kempo, dan Pekat. Dan yang terakhir yaitu kegiatan vaksinasi COVID-19, vaksinasi tahap 1 dengan sasaran tenaga kesehatan adalah target 1.732 orang, capaian sudah di angka 1.670 orang atau 98,9%. Kemudian kendala terbatasnya stok vaksin. Kemudian yang berikut, vaksin tahap 2 dengan sasaran lanjut usia atau lansia dan pelayanan publik. Lansia targetnya 988 orang, tercapai 280 orang, yaitu 30,84%. Kemudian di samping bencana non alam pandemi COVID-19, kami di Kabupaten Dompu juga mengalami musibah bencana alam berupa banjir bandang, yaitu di daerah Daha, Kecamatan Huu pada tanggal 1 Maret 2021. Dan kejadian banjir bandang ini kembali terulang pada tanggal 9 Maret 2021 dan terjadi lagi pada tanggal 1 April 2021. Untuk penanganan masyarakat yang terdampak banjir ini, kami sedang berencana melaksanakan relokasi sebanyak 108 rumah penduduk di Desa Daha dan Desa Marada. Kemudian perbaikan jalan, saluran, sungai, dan upaya-upaya untuk mendapatkan bantuan kepada Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama pemerintah Kabupaten Dompu dan Bapak Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan rem Bapak Bupati, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Kejari, Pak Ketua Pengadilan. Saya sengaja tidak mengucapkan Forkopimda biar jelas satu persatu bahwa saya sudah hafal dengan beliau-beliau. Para asisten ini kami bawa juga dari Kodam, mungkin sekalian memperkenalkan diri ya. Biar anggota kan banyak yang nggak kenal nih lihat asisten nih. Ya, coba mulai dari sini. Cepat aja ini. Saya bicara nanti tidak akan lewat 10 menit Pak, biar cepat. Ya. Jangan disingkat-singkat, asisten perencanaan, mungkin orang nggak tahu juga. Izin, kami asisten operasi Kasdam 9 Udayana, Kolonel Infanteri lalu memperkenalkan diri, saya asisten teritorial Kodam 9 Udayana. Langsung saja, Kolonel Infanteri Imade Mahaparta. Ya. Saya Kolonel CPL Simon Petrus Kamlasi, asisten logistik Kasdam 9 Udayana. Ya, udah cukup itu, yang lain. Ya, nanti yang lain sambil jalan ya.
Jadi pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, di tengah pandemi yang luar biasa ini. Saya berharap semua orang bisa mengerti apa itu COVID-19. Karena kalau kita tidak mengerti, ini sangat-sangat berbahaya. Sekarang sudah terjadi lonjakan yang luar biasa di India. Sudah orang banyak meninggal di sana. Jadi jangan pernah menganggap remeh ini. Jadi kita bersyukur kita dalam keadaan sehat pada hari ini. Juga tadi disinggung oleh Pak Bupati bahwa hari kita dalam keadaan duka dengan kejadian tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Itulah resiko penugasan kita. Ya, tidak ada juga, jangan terlalu banyak kita berdiskusi tentang segala macam analisa segala macam. Bahwa yang jelas ada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita mengalami musibah pada saat ini, dan tetap dalam evaluasi di dalam tetap akan dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan kita bisa diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan. Saya dengar tadi dari Danrem bahwa ada salah satu kru juga masih di wilayahnya Korem 162, bisa dibantu nanti mengenai keluarganya sehingga bisa lebih tabah untuk menghadapi ini. Selanjutnya tadi banyak sekali disampaikan program-program dari Pak Bupati. Saya yakin Pak, kalau program ini kita bekerja bersama, kita rencanakan dengan baik, saya yakin itu bisa kita realisasikan Pak. Jadi kalau saya bisa saran kepada Bapak, pergunakanlah prajurit-prajurit ini dan juga mungkin dari rekan-rekan dari kepolisian, sehingga kosnya untuk di lapangan itu bisa lebih murah. Ya, jadi ini Pak Danrem juga sudah pengalaman, sudah membuka lahan 150 hektar dengan modal keberanian. Tidak ada hitungan awal Pak. Ya, jadi tinggal tanya saja, dinas ini punya bibit, dinas ini punya ini, dikerjakan bersama. Itu saya yakin nanti akan jadi pilot project Pak Danrem. Mudah-mudahan nanti di tiap-tiap kabupaten kita bisa segera mulai, sehingga masyarakat kita nanti akan bisa lebih meningkat perekonomiannya. Jadi rekan-rekan prajurit sekalian, masalah pangan itu tidak ada satupun jenis pangan sebetulnya yang cukup di kita itu. Jadi semua itu dalam kondisi kurang. Cuma masalah pendistribusian, masalah pemasaran, masalah segala macam itulah yang membuat orang tidak berkeinginan untuk melaksanakan pertanian, meningkatkan pertanian tersebut. Tapi kalau ini bisa dibantu, misalnya dengan babinsa, ongkos operasionalnya jadi murah atau segala macam, ongkos kerja jadi murah. Inilah nanti coba tolong dikembangkan Pak Dandim, ya. Jangan semua dihitung dengan uang. Serdadu kan sudah dapat gaji tuh, patrolinya nganterin sayur aja, jelas jadinya, ya kan? Bisa membantu masyarakat. Itu mungkin contoh-contoh, saya tidak tahu nanti dinamikanya bagaimana. Saya berharap nanti ini peran-peran kita di masyarakat itu bisa terus meningkat. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Bupati masalah air bersih, masalah air untuk pertanian. Ya, memang ini sebetulnya itu teknologi lama Pak Bupati. Cuma saya tidak tahu kenapa orang tidak merealisasikan secara masif. Padahal itu murah, mudah, pemeliharaannya juga mudah, tapi hampir jarang ada di mana-mana. Ini mudah-mudahan di tahun ini saya yakin masih banyak tempat di Dompu ini, selain yang terdaftar ada 4 tempat. Nanti mungkin Pak Dandim, Pak Kapolres sambil patroli anak buahnya sekalian dilihat nanti. Kita buatkan nanti pompa tersebut. Jadi nanti kalau pompa ini kita buat sampai di tempat penampungan, mungkin nanti dari Pemda maupun dari desa lah yang melanjutkan untuk membuat bak-bak sekundernya lagi. Jadi dari bawah sampai menaikkan ke sekunder, biar nanti kami yang menyiapkannya.
Saya yakin lebih dari 4 pasti ada. Saya yakin itu. Ya, karena di beberapa tempat juga begitu, laporannya cuma 2, 3, terakhir 50. Tapi ya tetap kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengerjakan supaya masyarakat kita bisa lebih sehat, ya, juga lebih meminimalkan ongkos-ongkos untuk memenuhi kebutuhan air minum khususnya, dan juga nanti untuk di air untuk pertanian mudah-mudahan kita bisa realisasikan. Saya sudah bicara dengan Danrem, mungkin ada 1-2 tempat kita akan coba memasang pompa hidram untuk pengairan pertanian. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh bukan hanya nanti di kabupaten ini, Pak, termasuk di Indonesia ini semua. Karena saya yakin betul pompa hidram ini masih banyak diperlukan, seperti daerah-daerah yang pernah saya bertugas itu, daerah Wonogiri, daerah Gunung Kidul, itu sebenarnya jauh lebih banyak airnya daripada di sini. Karena di sana mungkin debit air sungainya itu menurun sedikit. Kalau daerah sini banyak yang sampai kering, betul. Nah, yang airnya masih jalan itu sebenarnya bisa kita eksploitasi untuk kebutuhan masyarakat. Mungkin sementara itu saja, Pak. Mudah-mudahan nanti secara informal kita bisa berbicara apa kira-kira program yang bisa kita kerjakan. Saya berharap nanti kali kedua kita melihat program itu sudah hampir selesai, bahkan selesai dikerjakan oleh kita bersama. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Ini semua menjadi ada hikmahnya nanti untuk ke depan, untuk kita bisa bekerja sama lebih baik lagi. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Arifaid Esos, disilakan.